Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi untuk mata kuliah psikologi industri. Kali ini kita akan membahas tentang rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pengantar psikologi industri, apa kaitannya psikologi di dalam tempat kerja, apa kepentingannya, urgensinya. Kita sudah bahas secara detail di awal kemarin untuk kepentingan atau urgensi dari psikologi industri ini. Kemudian kita juga sudah membahas tentang analisis jabatan. Sekarang kita masuk untuk di season rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja. Paradigma yang ada, ini akan saya share dulu terkait dengan paradigma, yaitu adanya perubahan dari person job fit menuju ke person organization fit. Nah, apa yang dimaksud dengan person job fit? Person job fit ini adalah bagaimana sebuah organisasi ini mampu melihat kesesuaian kualifikasi calon tenaga kerja dengan persyaratan jabatan yang tersedia. Jadi kesesuaian kualifikasi calon naker sebagai calon tenaga kerja itu penyesuaiannya terkait dengan persyaratan jabatan yang tersedia ini apakah klop, apakah match. Jadi jabatan yang tersedia ini apa sih, kemudian persyaratan yang diperlukan apa, sehingga kita mampu membidik calon tenaga kerja itu sesuai dengan kualifikasi yang kita butuhkan, yang kita tentukan untuk mengisi jabatan yang tersedia tersebut. Nah, person organization fit itu adalah melihat kesesuaian kualifikasi calon tenaga kerja dengan budaya organisasi. Kalau yang person job fit tadi adalah disesuaikan dengan persyaratan jabatannya yang tersedia, yang kosong ini jabatannya ini apa, kemudian persyaratannya itu apa, baru kita butuhnya kualifikasinya bagaimana. Nah, kalau yang person organization fit itu adalah kualifikasi tenaga kerja tersebut kita sesuaikan dengan budaya di dalam sebuah organisasi, bukan hanya sekedar persyaratan jabatannya. Jadi budaya organisasi ini perlu orang yang bagaimana? Perlu orang yang kemudian dia tahan banting, perlu orang yang kemudian memiliki tingkat ketelitian dan kedisiplinan yang tinggi. Itu adalah person organization fit. Tahapan di organisasi kita lihat secara sekuelnya adalah yang pertama dari perencanaan SDM dulu, kemudian yang kedua anjab atau analisis jabatannya, kemudian yang ketiga itu adalah rekrutmen, seleksi, kemudian penempatan. Nah, itu adalah tahapan di dalam sebuah organisasi, dimulai dari perencanaan sampai ke penempatan kerja. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu perencanaan SDM atau Human Resource Planning. Bagaimana kita dalam merencanakan SDM, apa itu yang dimaksud dengan perencanaan SDM? Merupakan sebuah proses untuk menentukan kebutuhan SDM yang terintegrasi dengan rencana pengembangan organisasi. Organisasi kita atau tempat kerja kita ini ingin berkembang sampai seperti apa sih? Kemudian SDM bagaimana yang dibutuhkan, sehingga kita mampu menentukan bahwa SDM yang kita butuhkan itu betul-betul sesuai atau terintegrate dengan pengembangan organisasi. Misalkan kita butuh seorang ahli psikologi untuk mengisi di biro konsultasi di sebuah tempat kerja yang khusus dimiliki oleh tempat kerja, artinya kita tidak menggunakan pihak ketiga lagi, maka kita perlu seorang SDM yang memiliki kualifikasi, kemampuan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, yaitu seorang psikolog. Kemudian tahapan perencanaan SDM ini kita mulai dari mengidentifikasi masalah atau isu yang ada di organisasi. Seperti tadi misalkan kita butuh isu yang ada adalah ternyata banyak sekali permasalahan stres kerja di tempat kerja, maka kita perlu adanya suatu badan atau biro yang mampu menghandle mengatasi segala permasalahan yang diakibatkan oleh karena stresor-stresor yang ada di tempat kerja. Maka kita di situ pentingnya kita mengidentifikasi masalah ataupun isu yang ada di organisasi. Tahapan perencanaan SDM berikutnya yaitu melakukan perencanaan SDM. Di sini kita memperkirakan kebutuhan SDM kita dan keberadaan SDM yang tersedia. Kita sudah punya apa, yang belum kita punya apa, sehingga kita mampu memperkirakan kebutuhan SDM. Jangan sampai nanti over di sini maksudnya adalah kita kelebihan, bahwa orang-orang yang memiliki kualifikasi tertentu itu sudah ada sebenarnya, tetapi karena tidak optimal kinerjanya, maka kita membutuhkan kualifikasi yang sama untuk mengisi posisi yang kurang lebih sama, sehingga itu akan too much, akan berlebihan,
SDM, sehingga pekerjaan yang mereka lakukan cukup sedikit tetapi banyak sekali membuang waktu. Nah, ini yang harus mampu kita analisis dengan baik. Kemudian tahapan perencanaan SDM yaitu mengevaluasi perencanaan SDM. Apakah perencanaan SDM kita ini sudah sesuai dengan kebutuhan? Kita evaluasi kembali. Analisis jabatan. Ini merupakan sebuah informasi tentang pekerjaan. Jadi memberikan penjelasan atau informasi tentang pekerjaan, kegiatan yang dibutuhkan apa saja, kemudian persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan apa saja, dan hubungannya dengan jabatan lain. Artinya nanti akan ada terintegrasi dengan lini-lini yang lain, baik dari bagian-bagian yang lain, bidang-bidang yang lain. Nah, ini adalah analisis jabatan. Manfaatnya adalah analisis jabatan ini bahwa informasi tentang pekerjaan termasuk kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan tadi di dalam Anjab tadi, ini bermanfaat sebagai dasar rekrutmen. Kemudian sebagai dasar juga di dalam melakukan proses seleksi, penempatan, evaluasi jabatan, termasuk juga dia bermanfaat untuk pelatihan ya. Perlu tidak kita melakukan pelatihan, pengembangan SDM, misalkan SDM ini perlu tidak kemudian di-upgrade kembali. Itu semuanya bisa kita dapatkan manfaatnya dari analisis jabatan tersebut. Kemudian juga bermanfaat di dalam penilaian kinerja atau penilaian karya. Bermanfaat juga di dalam proses promosi dan mutasi. Jadi setiap tenaga kerja ini berhak untuk dipromosikan. Juga dia ketika tidak layak untuk melakukan aktivitas di tempat di bagian A, maka dia harus dimutasikan di bagian B. Atau kemudian dia mengalami gangguan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk menyelesaikan pekerjaan di bagian A, maka dia harus dimutasikan di bagian B. Nah, ini juga menjadi salah satu manfaat dari analisis jabatan, bisa sebagai dasar untuk promosi dan mutasi. Kemudian juga untuk perencanaan karir. Nah, ini juga di dalam sebuah plan dalam karir seorang pekerja, seorang tenaga kerja di tempat kerja tersebut, maka melalui analisis jabatan kita akan mampu untuk melakukan perencanaan karir, serta bagaimana kita mendesain sebuah organisasi tersebut. Nah, rekrutmen, pencarian calon tenaga kerja, ini merupakan proses mengumpulkan calon tenaga kerja. Proses rekrutmen ini penting dalam kita menjaring SDM unggul yang sesuai dengan kualifikasi, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan di bagian atau di posisi yang saat ini dibutuhkan di tempat kerja kita. Faktor yang mempengaruhi antara lain, ya, proses rekrutmen ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah sumber pelamar. Nah, sumber pelamar dan juga metodenya. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber pelamar. Kemudian tipe posisi yang ditawarkan. Posisi yang ditawarkan ini sebagai apa? Manajer kah? Tentunya kalau manajer kita perlu persyaratan yang lebih tinggi, misalkan pengalaman kerja, misalkan dia sebagai supervisor juga, itu perlu ada salah satu item di dalam proses rekrutmen itu di persyaratannya kita akan menuangkan minimal berpengalaman sekian tahun. Nah, itu juga yang akan mempengaruhi di dalam proses rekrutmen itu, kita akan mendapatkan orang yang sesuai ataukah tidak. Kemudian lokasi geografis. Ini juga akan mempengaruhi proses rekrutmen. Kalau tempat kerja kita ini misalkan offshore, tentunya proses rekrutmen tidak semua orang akan tertarik untuk kemudian dia mengabdikan dirinya di offshore. Karena mengingat juga tingkat resiko bekerjanya juga tinggi. Kemudian misalkan di daerah pedalaman atau di daerah misalkan di perkebunan kelapa sawit tapi di pelosok sekali, di kabupaten yang sangat pelosok. Nah, ini juga menjadi salah satu penentu di dalam proses rekrutmen itu. Karena terkait dengan aksesibilitas juga ya tentunya. Kemudian waktu yang tersedia. Waktu yang tersedia ini bicara terkait dengan rentang lamanya proses rekrutmen itu. Makanya kalau kita membuka sebuah info lamaran itu juga sebaiknya jangan terlalu pendek dan juga sebaiknya jangan terlalu panjang. Nah, ini akan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Se-urgent apa kebutuhan SDM di tempat kita ini, harus cepat ataukah kita masih bisa pending waktu sehingga kita bisa lebih banyak merangkul, menjaring calon-calon pegawai yang jauh lebih baik lagi, sehingga ketika pilihan itu banyak maka kita akan bisa mendapatkan orang yang the best of the bestnya itu ya, yang terbaik di antara yang baik-baik tersebut. Kemudian juga dipengaruhi oleh anggaran biaya. Proses rekrutmen ini tentunya akan melibatkan banyak pihak yang akan melakukan testing, kemudian melakukan proses wawancara. Nah,
ini juga akan mempengaruhi proses rekrutmen itu. Sumber pelamar itu bisa dari internal, artinya begini, seseorang itu bisa menduduki posisi yang lebih tinggi lagi atau di bagian yang lain, di bidang yang lain kalau itu kita promosikan. Jadi internal ini sumber pelamarnya bisa dari promosi, bisa juga dari mutasi yang tadi, perputaran rotasi pekerja, atau juga pengkaryaan kembali. Pengkaryaan kembali ini dia mempekerjakan kembali orang, ya. Kita mempekerjakan kembali orang yang mungkin dulu sudah pernah di sini tetapi dia perlu melakukan istirahat, misalkan dia karena habis sakit atau kecelakaan. Nah, proses penawaran posisi kosong untuk diisi oleh sumber tenaga di internal perusahaan biasa disebut dengan job posting. Nah, ini yang disebut dengan job posting, di mana sumber pelamarnya itu berasal dari internal sendiri. Kemudian dari eksternal. Kalau dari eksternal ini kita sumber pelamarnya kita bisa jaring melalui iklan media cetak atau elektronik. Bisa juga melalui agensi-agensi pekerja, ya, agensi-agensi yang kemudian dia bisa menawarkan, misalkan kita butuh babysitter yang bagaimana, kita bisa melalui agensi. Kemudian dari lamaran-lamaran secara eksternal, karena banyak sekali meskipun tidak dibuka, misalkan kita perusahaan sawit atau bank, kemudian bisa juga perkantoran-perkantoran yang lain, itu tidak membuka lowongan sebenarnya, tetapi banyak sekali lamaran-lamaran yang masuk. Nah, itu juga bisa kita jadikan sebagai referensi untuk sumber pelamar ketika kita butuh posisi tertentu di suatu waktu nanti. Kemudian walk-in interview, ini dulu sangat booming, ya, walk-in interview, di mana sambil membawa berkas kemudian kita langsung melakukan proses wawancara seleksi, ya, misalkan kita wawancara di situ, tes tulis di situ, langsung, ya, walk-in interview. Kemudian bisa juga sumber pelamarnya itu berasal dari Depnaker. Nah, Depnaker ini juga merupakan sumber eksternal dari pelamar. Kita bisa menitipkan informasi, kemudian Depnaker itu dia melakukan, misalkan dia habis melatih pekerja di balai latihannya, itu, ya, di balai latihannya di BLKI misalkan, balai latihan kerjanya. Kemudian kita membutuhkan orang pegawai yang sesuai untuk mengisi bagian kerja kita, sesuai dengan kualifikasinya, sesuai dengan apa yang barusan dilatih oleh Depnaker. Nah, itu kita bisa ambil sebagai calon pelamar atau calon pegawai di tempat kita. Kemudian seleksi itu merupakan suatu proses untuk mengevaluasi kesesuaian atau kecocokan kualifikasi calon tenaga kerja dengan persyaratan jabatan dan budaya organisasi. Ingat yang tadi, kita bukan hanya untuk menyesuaikan kepada jabatannya, ya, gambaran pekerjaan di jabatan-jabatan tersebut, tetapi kita juga perlu menyesuaikan terkait dengan budaya organisasi. Nah, ini kita evaluasi melalui tahapan seleksi ini. Tahapan dalam seleksi yang pertama adalah kita mengkaji surat lamaran. Biasanya dari surat lamaran itu kita akan bisa melihat tipe orang, ya, dalam bahasa penyampaiannya, ya. Walaupun sebenarnya surat lamaran ini sangat memungkinkan untuk kita cari secara browsing, ya, online itu banyak sekali contoh-contoh bagaimana membuat surat lamaran yang baik. Nah, kita bisa kaji dari situ. Kemudian karena biasanya motivasi kerjanya itu bisa terbaca juga dari surat lamaran. Kemudian wawancara awal. Ini tahapan seleksi berikutnya, wawancara awal, kemudian tes kerja. Tes kerja bisa juga tes kebidangan, kepakarannya sesuai dengan di bidang yang kita inginkan. Kemudian tes psikologi atau psikotes. Kemudian wawancara akhir. Kemudian kita lanjutkan dengan tahapan seleksi berikutnya, yaitu pemeriksaan kesehatan, karena ini menjadi bagian dari pre-employment, ya, examination. Jadi pemeriksaan kesehatan sebelum penempatan, pre-employment examination. Nah, tahapan berikutnya dari seleksi ini, setelah selesai pemeriksaan kesehatan tadi, pemeriksaan kesehatan awal tadi, kita masuk pada tahap penerimaan. Nah, penerimaan nanti kita tentunya akan masuk pada tahap berikutnya, yaitu positioning atau penempatan si pekerja tersebut. Nah, secara garis besar kita lihat tahapan rekrutmen dan seleksi adalah di bagian ini. Kita screening surat lamaran dulu, dan resume, ini kurikulum vitae, ya, kita perlu mempelajari juga kurikulum vitae karena di situ tergambar pengalaman kerja calon pekerja kita atau pelamar.
Kemudian kita lakukan tahapan berikutnya adalah tes kerja dan psikotes. Lalu berikutnya adalah kita masuk pada session wawancara psikologi atau selain psikotes tertulis kita juga ada wawancara, biasanya dari bahasa tubuh. Itu seorang psikolog akan mampu untuk membaca bagaimana model dan karakter dari si calon pekerja ini. Tahapan berikutnya yaitu wawancara user atau dengan manajer pengguna. Artinya kita sebagai di level manajerial di manajemen, kita melakukan wawancara kepada calon pekerja tersebut. Kemudian wawancara direksi, ini di direktur, jadi levelnya lebih tinggi lagi. Kemudian tes kesehatan di tahapan berikutnya, yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan, biasanya tes pemeriksaan kesehatan fisik, kemudian buta warna, ya, yang semua tercantum di dalam pemeriksaan kesehatan awal. Karena kembali lagi kita ingatkan kembali bahwa pemeriksaan kesehatan awal itu bertujuan untuk apa? Pemeriksaan kesehatan awal adalah bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja tersebut dalam kondisi yang optimal, sehat, tidak memiliki penyakit-penyakit infeksius, tidak memiliki penyakit menular. Itu kita screening saat di pemeriksaan kesehatan awal. Ini masuk dalam item tes kesehatan. Kemudian orientasi karyawan baru. Orientasi karyawan baru ini ada satu masa itu ya, satu timing waktu. Ketika dinyatakan lolos tes kesehatan, maka dia masuk dalam orientasi karyawan baru. Kemudian tahapan yang paling akhir adalah masuk di dalam positioning tersebut, artinya pekerja tersebut sudah bisa bergabung di tempat kerja kita. Nah, saat mengkaji surat lamaran, lamaran tersebut kita screening, kita sortir, apakah layak untuk diseleksi. Ini masuk dalam tahapan seleksi administratif. Biasanya kita akan pilah, kalau misalkan contoh kita perlu sarjana ekonomi misalkan untuk mengisi posisi finance, tapi yang melamar itu ada beberapa sarjana ekonominya, kita misalkan minta spesifik. Kalau udah di finance berarti yang dia paham sekali dengan accounting misalkan. Yang di luar dari itu mungkin kita bisa geser, tidak sesuai dengan kualifikasi. Nah, ini masuk dalam seleksi administratif. Kita lihat kualifikasi pendidikan itu. Kemudian kita bisa baca pengalaman kerja. Kalau kita pengen mendapatkan pekerja yang fresh graduate, maka pengalaman kerja tidak kita perhatikan. Tapi kalau kita membutuhkan seorang pekerja yang memiliki pengalaman kerja yang cukup, maka item pengalaman kerja ini harus kita jadikan sebagai poin. Ketika surat lamaran tersebut tidak menggambarkan pengalaman kerjanya sama sekali, maka kita bisa pinggirkan. Kita bisa tidak masukkan di dalam tahapan berikutnya. Kita bisa tolak ya secara tidak langsung, secara tegas kita tolak karena kita butuh seorang pekerja yang memiliki pengalaman. Kemudian karakteristik personal, kita bisa melihat juga dengan mempertimbangkan surat lamaran tersebut, kita juga bisa melihat gaya bahasa dari sehingga tercermin karakteristik personalnya. Kemudian prestasi, makanya teman-teman ketika kita membuat surat lamaran jangan pernah ragu untuk mengungkapkan atau kemudian menuliskan secara gamblang, secara detail prestasi-prestasi apa saja yang sudah kita peroleh. Kemudian kita juga bisa melihat biasanya di dalam surat lamaran itu ada item surat rekomendasi atau referensi. Nah, ini penting. Misalkan seorang pekerja pernah menjadi seorang pekerja di perusahaan A, kemudian dia resign atau sudah selesai masa kontraknya misalkan, kemudian dia mengajukan diri lagi untuk bekerja di perusahaan berikutnya, maka rekomendasi dari pimpinan di pekerjaan sebelumnya itu sangat penting. Karena rekomendasi itu akan menjadi salah satu gambaran bagaimana model kemudian bagaimana pekerja ini selama bekerja di perusahaan sebelumnya, dia disiplin ataukah tidak, dia memiliki etos kerja yang baik atau tidak, dia punya effort, kemudian upaya kerjanya ini optimal ataukah tidak, itu bisa kita baca dari surat rekomendasi. Nah, kemudian kita masuk di tahapan wawancara seleksi. Salah satu metode seleksi yang dirancang untuk memprediksi kinerja masa depan berdasarkan tanggapan lisan pelamar terhadap asesmen. Jadi secara lisan ya, kita tanya dulu, ini juga bagian dari screening tapi secara wawancara. Bisa kita tanyakan, apa sih target kamu dalam bekerja, misalkan apa yang memotivasi kamu untuk bekerja. Nah, itu kita bisa lakukan di wawancara seleksi ini. Kemudian kita bahas juga jenis-jenis interview.
berdasarkan struktur, kriteria yang pertama ya, jenis interview yang pertama yaitu berdasarkan struktur. Ada yang terstruktur, agak terstruktur, kemudian tidak terstruktur sama sekali. Nah, yang terstruktur itu kriterianya yaitu bersumber dari job desk. Jadi kalau kemudian kita wawancara job desk dia apa, kita tanyakan item-item yang ada di dalam job desk-nya, kita wawancarakan kepada pelamar tersebut. Nah, itu terstruktur, itu satu kriteria. Kriteria yang kedua, semua pelamar mendapatkan pertanyaan yang sepadan. Artinya setiap pelamar itu akan mendapatkan pertanyaan yang sama. Makanya biasanya ada panduan. Kalau terstruktur ini ada panduan. Kemudian ada standar penilaian untuk masing-masing jawaban. Biasanya pakai scoring, nanti akan kita totalkan. Nah, itu yang terstruktur. Kalau yang agak terstruktur itu minimal 2 dari ciri-ciri terstruktur tersebut terpenuhi. Misalkan kita ada standar penilaian, kemudian bersumber sama job desk itu. Kalaupun pertanyaan-pertanyaan pada pelamar yang satu dengan yang lain agak sedikit berbeda, itu is okay. Nah, itu yang agak terstruktur. Tapi kalau tiga-tiganya terpenuhi, maka itu terstruktur. Mulai dari bersumber dari job desk, kemudian semua pelamar itu mendapatkan pertanyaan yang sepadan, artinya yang sama, kemudian ada standar penilaian. Nah, yang ketiga, kriteria bukan kriteria ya, ini jenis interview yang ketiga berdasarkan struktur, yaitu yang berbentuk tidak terstruktur. Jadi tidak ada satupun ciri-ciri di atas, baik dari bersumber dari job desk, kemudian semua pelamar mendapatkan pertanyaan yang sepadan, serta ada standar penilaian, itu tidak terpenuhi. Maka itu masuk dalam kategori interview yang tidak terstruktur, jadi mengalir saja. Penelitian Arthur dan Hafkat membuktikan bahwa wawancara terstruktur itu lebih reliable, karena tadi ada output yang jelas, jadi termasuk juga skor penilaiannya juga jelas. Kemudian kalau berdasarkan media, jenis-jenis interview ini berdasarkan media bisa face to face. Kita bisa face to face secara langsung. Jadi pelamar dengan yang pewawancaranya ini berhadapan secara langsung. Kemudian bisa juga by phone. Saya dulu pernah mengalami saat rekrutmen itu melalui telepon. Kemudian melalui video conference serta written interview. Nah, di antara beberapa item ini face to face itu mungkin menjadi pilihan yang priority ya, priority. Kemudian jenis interview berdasarkan gaya atau style, itu ada one by one, one on one, satu interview dengan satu yang diwawancara, kemudian panel, bisa juga panel, yang jenis yang kedua yaitu panel, kemudian jenis yang ketiga adalah group interview. Group interview ini maksudnya berkumpul bersama nih dalam satu sesi interview. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan lagi di dalam proses interview tadi. Kita harus konfirmasi ulang dan elaborasi hal-hal yang ada di dalam surat lamaran. Jadi kalau kita wawancara orang, surat lamarannya harus kita pegang, sehingga ada beberapa hal yang tertuang dalam isi surat lamaran yang belum sempat kita cross check, kita tanyakan kembali ke pelamar tersebut. Kadang diperlukan surat referensi atau meminta keterangan dari employer sebelumnya atau yang mempekerjakan dia sebelumnya, tadi yang surat rekomendasi ya, terutama untuk masalah pelanggaran peraturan dan etika. Jadi terkait dengan dia pernah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan-aturan di tempat kerja, itu tertuang di dalam surat keterangan employer sebelumnya. Tes kemampuan dan psikotes, ini ada beberapa item yang dilakukan, yaitu checkpoint, esai, observasi, presentasi, in basket, game bisnis, kemudian diskusi kelompok tanpa dipimpin, dan assessment center. Ini yang nanti akan ditangani langsung oleh seorang psikolog. Memprediksi kinerja via tes, ada ability test. Ability test ini kita bisa lihat dari cognitive ability test, kemudian perceptual ability test. Yang kognitif itu kita bisa hasil tes tersebut bisa memprediksikan kemampuan seseorang dalam mengekspresikan sesuatu secara oral maupun tertulis. Memori, logika, matematika, nah ini bisa kita dapatkan dari cognitive ability test. Kalau perceptual ability test itu kemampuan penglihatan, warna, telinga, bicara. Jadi kepekaan-kepekaan seorang pelamar kita dilihat dari penglihatannya, kemudian bagaimana testing warna, kemudian bagaimana kemampuan bicaranya. Untuk perceptual ability test ini penting untuk pekerjaan yang berhubungan dengan mesin dan alat-alat berbahaya. Jadi dia tidak boleh buta warna, tidak boleh
kesulitan dalam menerjemahkan simbol dan seterusnya. Nah, itu yang diperlukan di perceptual ability test. Kemudian psychomotor ability test ini bisa melalui finger dexterity, kemudian bisa juga respon control, reaction timer ya, ini bisa juga dijadikan sebagai bentuk-bentuk psychomotor ability. Jadi responnya tuh bagaimana? Ini diperlukan untuk pekerjaan yang fokus pada kemampuan fisik seperti tukang kayu, polisi yang dia harus cepat tanggap ya, misalkan ada rangsangan dia harus cepat merespon, kemudian driver. Nah, ini penting psychomotor ability test. Physical ability test diperlukan untuk pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik dan stamina seperti pemadam kebakaran, lifeguard, kemudian polisi. Bisa dilakukan dengan simulasi kalau ini praktek langsung ya. Dia physical ability-nya ini bagus atau tidak. Kemudian skill test, ini work sample. Pelamar diminta melakukan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan yang dilamarnya. Jadi kita minta dia untuk melakukan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan pekerjaan yang dilamarnya. Misalkan tadi seorang finance dia harus, kalau kita melakukan skill test berarti melalui work sample ini kita tes dia dalam melakukan kepiawaiannya dalam melakukan analisis terhadap data-data keuangan, misalkan kemampuan dia dalam menganalisis laporan keuangan. Kemudian assessment center, ini teknik seleksi dengan menggunakan berbagai metode assessment sesuai dengan pekerjaan dan observasi oleh beberapa asesor. Assessment center ini ada yang in basket teknik, kemudian ada juga yang work sample, leaderless group discussion, kemudian business game. Nah, riset membuktikan assessment center ini telah sukses memprediksi perilaku employee. Jadi perilaku-perilaku seorang calon pekerja itu bisa kita detek melalui assessment center. Misalkan contoh in basket teknik, sejumlah tugas kita letakkan nih, beberapa pekerjaan, tumpukan pekerjaan kita letakkan dalam rak. Lalu kemudian kita amati bagaimana seorang calon pekerja kita ini mampu mengambil keputusan. Mulai dari mana dia akan mulai dari mana. Nah, itu akan kelihatan ya, orang ini akan sistematik ataukah dia suka lompat-lompat dalam melakukan aktivitas pekerjaan. Nah, untuk personality inventory ini akan digunakan contoh alat tesnya, ada EPPS, kemudian ada Minnesota Multiphasic Personality Inventory dan beberapa contoh-contoh yang lain. Nah, ini nanti akan dilakukan langsung oleh seorang ahli psikologi ya, ahli psikologi atau psikolog. Kemudian yang terakhir untuk pembahasan kita adalah bicara tentang penempatan. Penempatan ini bagian dari di pemeriksaan kesehatan awal tadi adalah salah satunya selain untuk memastikan bahwa pekerja kita dalam kondisi kesehatan yang optimal adalah yang kedua adalah memastikan atau menyesuaikan pekerjaan itu terhadap si pekerja. Jadi saat penempatan kita sudah yakinkan bahwa kecocokan tugas dengan pemegang jabatan atau pekerja itu sudah sesuai dan itu sudah bisa kita screening tadi di tahapan-tahapan awal sebenarnya. Kemudian mempertimbangkan posisi yang tersedia. Posisi yang tersedia ini di bagian mana saja itu kita pertimbangkan sehingga ketika menempatkan seseorang itu tidak berlebihan SDM di situ atau tidak kekurangan. Misalkan ada bagian yang sangat kurang sekali pekerjanya dibandingkan dengan bagian yang lain yang sebenarnya sudah cukup banyak petugas atau pekerjanya. Nah, kita harus mampu untuk melihat ini posisi yang tersedia ini di mana. Kemudian melihat individu yang tersedia. Hampir sama dengan penjelasan yang nomor 2 tadi. Jadi di individu tersebut di setiap bagian kerja, kalau di sana individunya udah banyak, maka kita tidak perlu isi lagi. Nah, apa sih yang diinginkan pengguna? Kalau kita lihat dari SWA Plus ini, kemampuan interpersonal itu juga merupakan salah satu item yang menduduki persentase cukup besar. Jadi ini kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang calon pekerja yang diinginkan oleh user atau pengguna. Misalkan saya sebagai seorang bagian dari perwakilan manajemen, saya menginginkan pekerja yang bla 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 bla. Nah, item yang paling tinggi itu adalah kemampuan interpersonal. Kemudian teamwork ini juga menduduki posisi yang cukup prosentasenya cukup diinginkan ya oleh seorang user. Kemudian yang memiliki motivasi kerja tinggi, bertanggung jawab. Nah, ini adalah kriteria-kriteria yang optimal yang diinginkan oleh seorang user atau pengguna tenaga kerja tersebut.
Kemudian problem solvernya memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya kejujuran atau integritas. Kemudian computer skill, ini kalau zaman sekarang computer skill ini sangat kecil kemungkinannya untuk yang memiliki kemampuan komputer yang bagus ya. Nah, percaya diri, ini kadangkala seorang user itu perlu pekerja-pekerja yang memiliki kepercayaan diri yang bagus. Nah, banyak juga calon-calon pelamar yang tidak memiliki percaya diri yang bagus sehingga itu bisa membuat dia tidak terpilih. Dan punya visi ke depan, dia punya visi ke depan, punya target. Kemudian, nah ini yang perlu diperhatikan lagi, salah satunya adalah penguasaan bahasa asing. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mensyaratkan kemampuan berbahasa Inggris. Nah, ini juga yang menjadi salah satu yang diinginkan atau diharapkan oleh user. Termasuk juga kemampuan komunikasi. Nah, ini beberapa item-item yang diinginkan oleh user. Ini bisa kita jadikan sebagai patokan kalau nanti kita melamar pekerjaan, maka item-item inilah yang harus kita up di diri kita ya, kita upgrade di diri kita. Baik teman-teman, untuk rekrutmen, seleksi dan penempatan kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita bisa simulasikan lagi bagaimana pengalaman teman-teman terutama yang sudah bekerja terkait dengan proses seleksi, rekrutmen, seleksi dan juga penempatan. Apakah teman-teman yang sudah bekerja saat ini sudah memiliki posisi kerja yang sesuai dengan kompetensinya. Nah, itu juga menjadi salah satu yang akan kita evaluasi nanti di penugasan kita. Baik, terima kasih untuk psikologi industri session ini kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.